Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan, saya Rahmat Subekti, Sarjana Pendidikan Islam, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Soekarno-Hatta, Kota Bumi, Lampung Utara, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022 gelombang 1 di LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Pada tanggal 20 Juli 2022, saya akan melakukan ujian kinerja atau UKIN di kelas 6 dengan materi ketika bumi berhenti berputar. Berikut video dari saya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan suatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingganya bisa bersekolah kembali dan belajar kembali di SD Soekarno-Hatta, Kota Bumi. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya lebih afdol dan diridhoi serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baiknya pembelajaran kita diawali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya Wisnu untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Wahidun isnani salah satu arba'atun ana sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Guru ingin mengabsen siswa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, Rehan izin ya Nak ya? Atau sakit? Enggak, izin Oh, izin. Oke, baik. Untuk teman kita yang sakit ataupun izin, mari kita doakan semoga bisa bersama kembali berkumpul dengan kita untuk belajar. Belajar apa? Pendidikan agama Islam. Baik, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, jika di sekitar kalian semua ada sampah ataupun sesuatu yang terjatuh, silakan dibuang pada tempatnya atau diambil dengan izin dengan Pak Guru. Iya, silakan. Pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran menggunakan modal problem based learning. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama membiasakan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, menemukan makna hari akhir dengan baik. Yang ketiga, menemukan macam-macam hari akhir dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan macam-macam hari akhir dengan benar. Ana sholat. Baik, Pak Guru akan bagikan. Ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Permasalahan pertama,
yaitu kalian untuk menemukan makna hari akhir. Jadi untuk kelompok 1 silakan diskusikan tentang makna hari akhir berdasarkan surat Al-Qari'ah. Kelompok 2 berdiskusi tentang makna akhir-akhir berdasarkan surat Al-Qiyamah. Sambil dibuka boleh untuk Al-Qur'annya sebagai referensi. Soal nomor kelompok 1 Pak Guru ulangi, yaitu tentang surat Al-Qari'ah, makna hari akhir kaitannya dengan surat Al-Qari'ah. Kelompok 2 makna hari akhir berdasarkan surat Al-Qiyamah. Kelompok 3 yaitu beriman kepada hari akhir, yaitu berdasarkan surat Az-Zalzalah. Kelompok yang keempat yaitu menemukan makna hari akhir berdasarkan surat Al-Hajj. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya dengan membuka Al-Quran atau referensi dari buku pelajaran yang ada. Silakan bersama-sama untuk berdiskusi. Kelompoknya silakan berdiskusi, sudah ada Al-Qurannya di tempat masing-masing. Silakan diskusikan, yaitu kaitannya dengan makna hari akhir. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Baik, Pak Guru, permasalahan yang kedua yaitu sesuai dengan LKPD kalian. Yang kedua adalah menemukan perbedaan pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. Silakan diskusi dengan teman kalian sesuai referensi dari buku pelajaran ataupun dari buku yang lain atau buku yang sudah kalian bawa dari rumah. Silakan berdiskusi. Permasalahan yang ketiga yaitu kalian menemukan contoh kiamat sugro. Lihat ke depan. Pak Guru ada gambar. Ini gambar tentang apa, Nak? Gunung Merapi meletus. Yang kedua, gambar banjir. Yang ketiga, kebakaran. Yang keempat, gempa bumi. Nah, ini termasuk ciri-ciri kiamat yang mana? Kiamat kubro atau kiamat kubro? Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Soal nomor yang ketiga, menemukan contoh dari kiamat sugro. Silakan ditulis berdasarkan kelompoknya. Masalah yang keempat yaitu kalian untuk memecahkan masalah terkait dengan menemukan contoh dari kiamat kubro. Perhatikan di depan. Ini ada yang tahu gambar tentang apa? Bumi, planet, semuanya hancur. Ini termasuk ciri-ciri kiamat sugro atau kiamat kubro. Silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Rabbil alamin, dari 4 masalah ini dan sudah Pak Guru bimbing melalui sebuah gambar dan beberapa permasalahan sudah kalian pecahkan bersama. Itu pada selanjutnya kegiatan kita adalah mempresentasikan. Jadi Pak Guru minta untuk kelompok 1 menjawab soal nomor 1, kelompok 2 menjawab soal nomor 2, kelompok 3 menjawab soal nomor 3, dan kelompok 4 menjawab soal nomor 4. Silakan yang ingin maju ke depan yaitu tunjukkan. Oke, kelompok 1 beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Tadi Pak Guru sudah memberikan masalah tentang menemukan makna hari akhir berdasarkan surat Al-Qari'ah. Ya, silakan.
Apakah makna hari akhir berdasarkan surat Al-Qari'ah? Hari akhir atau hari kiamat adalah menurut surat Al-Qari'ah hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang berterbangan dan gunung-gunung adalah seperti bambu yang dihambur-hamburkan, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 tadi sudah menjelaskan makna dari hari akhir sesuai dengan surat Al-Qari'ah. Dari kelompok yang lain akan menjelaskan mungkin di tempat duduknya tentang makna dari hari kiamat berdasarkan tadi ada surat Al-Qari'ah, surat Al-Qiyamah, surat Az-Zalzalah, dan surat Al-Hajj ayat 7. Oke, kelompok 2 silakan. Oke, baik. Menurut dari kelompok 2, ini kaitannya dengan surat Az-Zalzalah, yaitu apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ini pengertian makna hari akhir berdasarkan surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Kelompok yang lain? Oke, kelompok 3. Silakan. Baik, bagus sekali. Berdasarkan surat Al-Hajj, di sini surat Al-Hajj, hari kiamat adalah sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ini berdasarkan surat Al-Hajj yang dikemukakan oleh kelompok 3. Terakhir, oke, kelompok 4 berdasarkan surat Al-Qiyamah. Dia bertanya, bila hari kiamat, maka apabila bingung pemandangan dan takut dan jadi gelap bulan dan dikumpulkan matahari dan bulan, akan berkata manusia, kemana matahari? Jawablah, tidak ada tempat perlindungan pada hari itu. Pada Tuhanmu tempat ketetapan. Diberitahu kepada manusia pada hari itu apa yang telah kerjakan dan ia tinggalkan. Oke, baik. Berdasarkan kelompok dari kelompok 4 menjelaskan tentang pengertian hari akhir berdasarkan surat Al-Qiyamah. Jadi di sini surat Al-Qiyamah dijelaskan dari ayat 6 sampai ayat 13. Ia bertanya, bila hari kiamat, maka apabila bingung pemandangan dan takut dan jadi gelap bulan dan dikumpulkan matahari dan bulan, akan berkata manusia, kemana tempat berlari? Awaslah, tidak ada tempat perlindungan pada hari itu kepada Tuhanmu tempat ketetapan. Diberitahu kepada manusia pada hari itu apa yang telah ia kerjakan dan tinggalkan. Ini pengertian hari kiamat. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Sudah berdiskusi dan bisa menemukan pengertian dari surat dari pengertian beriman pada hari akhir. Soal yang kedua, silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
disebut juga kubro. Artinya seluruh manusia, makhluk, dan hancurnya alam semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut kelompok 2, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Menurut kelompok 2, pembagian kelompok kiamat, ya, pembagian kiamat itu ada 2, yaitu ada kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil matinya manusia secara alami atau karena bencana alam seperti yang sudah kita tentukan tadi bersama gambarnya, ya. Kalau kiamat besar atau kiamat kubro adalah matinya seluruh manusia atau makhluk dan hancurnya alam semesta. Ini pengertian dari kiamat kubro. Ada yang ingin mungkin punya beda pendapat? Ada? Insya Allah sama ya? Insya Allah sama pengertiannya. Sekarang yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Muqaddim akan menjelaskan soal nomor 3. Tanda-tanda kiamat kecil antara lain melimpahnya harta benda dan menerima sedekah. Yang ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Baik. Menurut kelompok 3, ciri-ciri tanda kiamat kecil adalah melimpahnya harta benda. Yang kedua, enggan menerima sedekah. Yang ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Ini menurut kelompok 3. Ada yang ingin menambahkan? Oke, kelompok 1, kelompok As-Somad, silakan. Menurut pendapat kami, tanda-tanda kiamat kecil itu banyak pendapat yang zalim, berzinahan, minuman keras, obat terlarang, merajalela, memperindah mati tanpa memakmurkan. Iya, ada 3 tambahan dari kelompok 1, yaitu banyaknya pejabat yang zalim. Kemudian yang kedua, perzinahan, minuman keras, obat terlarang, merajalela. Yang ketiga, memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Ada yang lain? Oke, kelompok 2. Lomba meniti bangunan, banyaknya pembunuhan, banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam. Oke, tambahan dari kelompok 2 luar biasa, yaitu berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, dan banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam. Ini menurut kelompok 2. Ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, kelompok 4. Banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Kemudian Merajalela, sadisme, pemutusan silaturahmi, buruknya hubungan bertetangga. ada lagi? Merajalela, riba, dan sifat kiri. Iya. Menurut kelompok 4, yaitu tambahannya banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme, pemutusan silaturahim, kemudian merajalela riba dan sifat kikir. Ini tambahannya. Ana soleh. Baik, silakan duduk dan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir, kelompok 4, silakan maju dan menjawab pertanyaan atau masalah yang sudah Pak Guru berikan. Maju ke depan, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Kahfi akan membacakan tanda-tanda kiamat besar. Munculnya Dajjal, diturunkannya Nabi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, 2 kali wahidun, isnani, salah satu, arba'atun, ana soleh. Luar biasa, soleh-soleha pada pagi hari ini sudah bisa memecahkan masalah terkait masalah yang sudah Pak Guru berikan. Ya, sebelum Pak Guru di akhir ini, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru menyimpulkan sedikit tentang pembelajaran kita, yaitu ada makna hari kiamat. Berdasarkan surat Al-Qari'ah, manusia itu bertebaran seperti anai-anai. Nah, anai-anai ada yang tahu apa anai-anai? Seperti kapuk. Ya, betul, seperti kapuk itu anai-anai. Manusia bertebaran di mana-mana. Itu karena kencangnya angin. Nah, ini gambaran hari kiamat. Kemudian kiamat dibagi dua, seperti yang sudah dijelaskan kelompok 2 tadi, yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, yaitu contohnya ada kematian, kemudian gempa bumi, kemudian ada tsunami atau banjir. Nah, itu adalah ciri-ciri kiamat kecil dan masih banyak lagi. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah kiamat besar, yang mana hancurnya seluruh bumi ini. Itu adalah kiamat kubro. Ya, baik, anak soleh. Baik, anak soleh-soleha pada pagi hari ini luar biasa, sudah semangat belajarnya. Maka karena semangat semuanya, Pak Guru akan membagikan bintang prestasi pada pagi hari ini. Ya, Pak Guru akan bagikan bintang prestasi untuk kalian semua, ya, karena sudah tertib. Ini Pak Guru bintangnya akan ditempelkan di belakang nama dari kelas kalian masing-masing. Ya, ini bintang prestasi kalian nanti bisa ditempel, luar biasa. Dan pesan lagi dari Pak Guru untuk tetap terus semangat dalam belajar supaya kalian bisa meraih impian kalian. Ini ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.